Apa yang menarik nih dari selain partai Gerindra ke pasangan Amanah, Mutmainah dan Haji Rum ini? Kira-kira apa sih yang bisa dijual dari calon ini, Bang? Haji Rum itu adalah sosok yang pas untuk dokter yang diharapkan oleh Kota Bima yang sedang sakit. Karena banyak politisi-politisi yang hanya modal uang, yang hanya modal anak pejabat, senang ketika masyarakat itu tetap miskin. Tapi dikatakan Haji Rum ini orang baru, Bang. Hah? Katanya orang baru. Kalau kan banyak yang bilang ini orang baru nih, bisa apa sih? Cuma Saya secara pribadi tidak sedang mendukung pasangan Amanah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, dan kita kembali lagi di podcast Santai Om Punet ya. Kita udah lama nih nggak posting video konten dengan Om Punet. Kali ini kita kedatangan tamu nih, Bang Robi. Selamat datang Bang di podcast Om Punet. Bang Robi ini salah satu anggota Dewan Muda di Kota Bima yang baru dilantik kemarin. Beliau ini sebelum ke Bima salah satu aktivis nasional, yaitu Bendahara Umum PBHMI begitu. Gini Bang, mungkin di saat hiruk pikuk pemilu Kota Bima saat ini itu kita tahulah keterlibatan anak muda ini sangat perlu Bang, begitu. Kita ini bahas santai aja Bang, gitu. Tentang anak muda Kota Bima. Kadang di paslon-paslon calon ini juga ada kelompok-kelompok muda ini yang mulai bergerak. Misalnya di pasangan Amanah itu ada Pemuda Amanah, terus ada di Mari itu ada Garda Muda begitu. Menurut Abang apa yang bisa kita ambil positifnya dari pergerakan-pergerakan anak muda ini? Yang pertama, kita sebagai anak muda memang harus menyadari terlebih dahulu bahwa hari ini ada yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini memberikan data kepada kita bahwa 60% dari pemilih ataupun dari pemilih maupun penduduk itu terdiri dari anak-anak muda. Terjadi perdebatan. Bonus demografi ini ada juga yang memaknai dengan ya semacam bencana demografi ketika kita sumber daya anak muda ini tidak dimanfaatkan secara serius atau secara efektif ya. Nah, hambatan-hambatannya ada pisau bermata dua, namanya teknologi. Teknologi dari survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga itu menyatakan bahwa 90% informasi yang beredar di sosial media adalah informasi sampah. Artinya yang pertama harus kita lakukan, tadi kita sudah sadar bahwa anak muda itu mendominasi dari penduduk kita hari ini. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa dari kemajuan teknologi itu gimana cara kita menunggangi kemajuan teknologi ini. Karena tadi dengan data 90% informasi di sosial media itu adalah sampah, katakanlah artinya 10% yang bisa kita konsumsi kita konversi sebagai hal-hal positif. Nah, peningkatan literasi di anak-anak muda itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda ataupun kalau kita kaitkan dengan politik anak muda, hari ini memang keterlibatan anak muda dalam politik karena politik sudah terlanjur kita terjemahkan sebagai sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, segala macam. Saya kira ini perlu kita review kembali, perlu kita kaji ulang. Karena ketika saya memutuskan untuk masuk ke dunia politik, saya memahami bahwa politik itu adalah sebuah proses menemukan harapan. Artinya siapapun yang terlibat dalam politik harus melihat politik ini adalah jalan lain untuk mewujudkan harapan, mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan-keinginan. Di situ saya lihat. Kalau dilihat dari perkembangan ini kan Bang, kita tidak bisa pungkiri bahwa perkembangan dari dunia anak muda ini kan sangat cepat Bang. Ya. Dengan hadirnya media sosial, hadirnya TikTok, perdebatan itu mendominasi di media sosial itu, literasi politik ini kira-kira efektif nggak sih Bang menurut Abang nih? Karena Abang juga ini kayaknya aktif di media sosial begitu Bang. Kalau
ini ya, kalau generasi saya itu apa namanya? Saya baru kenal media sosial itu Facebook ya. Iya, Facebook itu 2009 2010 lah. Dan sebelum itu mungkin awal-awalnya ada Friendster. Kemudian dulu pas ketika kita jadi anak-anak SMA, pembelajaran teknologi informasinya masih sangat minim. Artinya kalau di generasi saya itu apa saya sebutnya ya, kita ketinggalan jauh di pemanfaatan teknologinya gitu. Begitu kita hijrah ke kota besar, oh ternyata pemanfaatan teknologinya anak-anak di Jakarta atau anak-anak di kota besar itu luar biasa. Itu memacu kita sebagai anak-anak kampung, anak-anak daerah ini untuk menyesuaikan diri. Nah, ketika saya melihat teman-teman di kota-kota besar dengan pergaulan yang mereka miliki, dengan basis komunitas yang mereka miliki, mereka mampu menunggangi teknologi ini untuk hal-hal positif gitu. Berkaitan dengan literasi untuk efektivitas literasi anak muda di politik, itu saya kira sangat efektif karena hari ini kita pakai data itu hampir ya bisa kita katakan 80% anak-anak muda itu memegang gadget. Bangun tidur yang kita lihat bukan yang lain, tapi handphone. Gitu. Artinya akses terhadap informasi yang beredar di seluruh dunia itu bisa kita akses dengan satu kali klikan. Bahkan ada yang bilang bahwa kemajuan teknologi memperkecil dunia ini menjadi semacam desa kecil. Semacam desa kecil artinya dunia itu tidak seluas itu lagi karena kemajuan teknologi membuat jarak itu tidak jadi persoalan lagi untuk komunikasi. Dulu itu untuk mencari literasi buku-buku apa yang harus kita baca, kita harus cari toko-toko buku. Kalau saya dulu di Jakarta itu saya harus main ke Kuitang, tempat buku-buku lama itu. Hari ini semuanya serba gampang. Nah, serba gampang. Tinggal kita satu kali klik, buku apa yang mau kita cari sudah ada semua. Nah, tinggal bagaimana merangsang anak-anak muda ini untuk menggunakan gadget ini ke arah untuk memperbanyak basis literasinya, basis metodologinya. Saya kira itu yang harus kita lakukan, bagaimana merangsang anak-anak muda itu. Memutuskan untuk calon DPR kemarin kan gitu Bang. Nah, itu Abang berapa lama tuh di Bima itu kemarin? Setelah dari berbala buana di pusat di PBHMI sebagai aktivis HMI waktu itu berapa lama di Bima langsung memutuskan untuk calon tuh? Ya prosesnya singkat sekali ya sebenarnya, proses singkat sekali. 15 tahun atau kurang lebih 15-16 tahun lah. Saya tinggalkan kampung halaman, kemudian berproses di organisasi, di berbagai organisasi. Walaupun yang saya tekuni yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam, sampai jadi pengurus PBHM. Ketika kita mengenai berorganisasi itu adalah proses untuk pembelajaran, saya berpikir gimana caranya kita aktualisasi proses belajar kita selama di organisasi ini ke dunia nyata. Nah, dunia nyata pilihannya banyak yaitu bisa di legislatif, bisa di LSM, bisa di lembaga riset, bisa di konsultan. Waktu itu saya belum menentukan keputusan di mana saya harus berkarir setelah berorganisasi. Nah, tiba-tiba ya ada banyak tawaran dari beberapa partai menginginkan saya untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilu legislatif kemarin. Kalau saya kalkulasi itu ada sekitar 4 partai. Kebetulan yang terakhir ditawari diajak kolaborasi itu dipanggil oleh salah satu ya tokoh lah,
salah satu tokoh, salah satu senior. Akhirnya saya mengiyakan. Nah, itu sekitar 4 bulan sebelum 4 bulan atau 5 bulan lah ya. 4 bulan atau 5 bulan sebelum pencoblosan. Cuma 5 bulan Bang ya? 5 bulan berada di Bima, langsung memutuskan nyalon waktu itu. Nah, prosesnya itu nggak ada di Bima sebenarnya. Nggak ada di Bima. Nah, jadi saya ditawar itu ketika makan siang atau buka puasa. Ketika di luar kota. Di luar kota. Karena saya domisilinya di luar kota pada saat itu, sampai pengurusan berkas pencalekan itu di luar kota. Di luar kota. Di luar kota. Menarik sekali. Di luar kota. Untuk efektivitasnya saya datang ke Bima itu ya sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Jadi saya balik karena DCT muncul itu saya masih di luar kota. Nah, jadi pulang itu ya sekitar 2 bulan. Sekelas Bang Robi 2 periode sebagai Bendahara Umum PBHMI. Kenapa memutuskan pulang ke Kota Bima, Bang? Begini. Yeah. Ini pertanyaannya menarik. Atau mungkin saya berharap banyak yang sadar akan hal ini. Ketika diskusi tentang kampus negeri yang ada di Bima itu masih menjadi wacana, sehingga memaksa anak-anak Bima atau Kota Bima dan Kabupaten Bima lah saya lihat, atau Pulau Sumbawa, memaksa mereka untuk memilih kampus-kampus negeri yang ada di luar daerah. Cara saya berhitung begini, ketika saya tinggalkan Kota Bima, ada modal yang saya bawa pergi dari Kota Bima itu. Modal yang saya bawa pergi itu apa? 1, uang bulanan saya yang dikirim oleh orang tua, kemudian uang SPP, kemudian uang untuk bayar kontrakan. Saya hitung itu uang ini seharusnya milik masyarakat Kota Bima. Yang seharusnya beredar di Kota Bima, tapi karena saya berangkat kuliah ke sana, ke luar daerah, uang itu jadi beredar di sana ke luar daerah. Artinya saya punya utang. Ya, dalam tanda kutip semacam utang moral lah di tanah kelahiran saya. Dan itu jumlahnya nggak sedikit. Katakanlah 20.000. 20.000 mahasiswa yang keluar tiap tahun itu, kita kalikan saja, rata-ratakan berapa ya? Ya 5 juta aja sebulan. 5 juta untuk satu orang. Satu orang ke sebulan. Nah, jadi 20.000 kali 5 juta. Artinya sudah 5 juta 10 miliar ya. 10 miliar. Nah, 10 miliar tiap bulan. Tiap bulan. 10 uang miliar yang berputar dari Kota Bima ke Kota Bima yang dibawa ke luar daerah. Itu dalam istilah ekonomi disebut capital flight, modal terbang. Nah, mudah-mudahan atau harapannya yang sadar tentang itu tidak hanya saya sendiri. Sehingga teman-teman yang kuliah ke luar daerah pun mau kembali ke daerah untuk membangun daerahnya ini. Ide yang dia dapat di kampus, kemudian di organisasi di luar daerah sana bisa diaplikasikan di daerah ini. Tapi pertanyaannya begini Bang, sepeduli itukah seorang Robi pulang ke Kabupaten Bima, pulang ke Kota Bima dengan konsep tadi dari aktivis hampir 15 tahun di luar kota itu? Apa memang ya nanti dibilang kalau udah masuk sistem ini sama-sama aja nih begitu. Kadang ada kan asumsi seperti itu tuh Bang. Gimana nih seorang aktivis PBHMI menjawab isu-isu seperti itu? Itu bedanya mungkin teman-teman yang tidak berproses di organisasi dan yang berproses di organisasi. Di organisasi kita mendapat pendalaman ya istilah aktivisnya itu ideologis. Ideologisnya apa? Ada sesuatu yang kita perjuangkan. Makanya di beberapa forum saya selalu bilang
kepada sesama rekan aktivis itu, kompetitor kita itu bukan sesama aktivis. Nah, kompetitor kita itu ya adalah mereka-mereka yang tidak pernah berproses di jalan aktivisme, kemudian hanya dengan karena punya akses modal, punya akses kekuasaan, dan tidak pernah belajar tentang bagaimana membangun sebuah masyarakat yang yang madani, bahasa yang lama sekalinya, atau bahasa para politisi itu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu yang harus kita petakan sebagai kompetitor. Oke. Karena hari ini yang hanya karena akses modal dan akses kekuasaan itu, dengan modal dia anak orang kaya, anak pejabat, segala macam itu, tiba-tiba dia punya posisi yang jauh di atas itu. Kenapa ini penting? Karena konstitusi kita itu nyuruh kita itu sama rata untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan. Jadi nggak hanya segelintir orang aja yang harus memperoleh akses terhadap kekuasaan gitu. Saya kira itu. Memang pertanyaannya menarik tadi. Pertanyaannya menarik. Saya teringat dengan diskusi ketika ceramah-ceramahnya Rocky Gerung itu. Ayat amar ma'ruf nahi mungkar itu ayat untuk yang diperintahkan untuk penguasa. Kenapa diperintahkan untuk penguasa? Karena penguasalah, pejabatlah yang berpotensi menciptakan ketidakadilan, yang berpotensi menciptakan tidak adanya kesejahteraan. Nah, ini penting untuk kita sadari. Kenapa? Karena banyak politisi-politisi yang hanya modal uang, yang hanya modal dia anak pejabat, itu senang ketika masyarakat itu tetap miskin. Nah, kenapa itu mereka senang masyarakat itu tetap miskin, rakyat itu tetap miskin? Karena ketika mereka turun nanti tinggal dibayar. Nah, karena pada prinsipnya mereka nggak punya gagasan apa-apa untuk membangun daerahnya. Cuma punya modal anak siapa, punya duit. Modal duit. Ya itulah. Berarti di sini Bang Robi ingin membuktikan bahwa mulai dari sekarang itu gagasan itu dan ide itu mulai harus kita jalankan. Gagasan dan ide itu menjadi modal kita yang paling pertama. Gitu. Nah, kalau kita bicara masalah itu, Bang Robi ini kan sebagai pioner lah istilahnya di dalam hal sambil ngopi. Siap. Kita minum dulu lah guys ya. Anak muda. Dan saya lihat kita harus melihat sendiri di legislatif saat ini itu banyak sekali anak muda, Bang. Ya. Bagaimana kita bisa memastikan seorang kader Gerindra ini nanti ke depan bisa benar-benar idealismenya untuk perubahan, gagasan untuk wong-wong cilik ini begitu kan di Kota Bima ini dengan konsep anak mudanya ini. Nah, apa ya? Kita kan bisa melihat Pak Dewan, kita sudah menjadi rahasia umum lah bahwa DPR kita itu banyak yang memang turun reses, turun pokir, hanya memikirkan di seputaran itu. Dan ini udah menjadi rahasia umum begitu. Dan kita tuh ingin mendengarkan bahwa di DPR itu idealisme, gagasan, pandangan-pandangan itu terpaparkan begitu. Sehingga publik itu tahu begitu ya. Ya jangan cuma waktu reses aja turun, waktu pemilihan aja turun. Nah kira-kira ke depan nih konsep Pak Dewan, kalau seandainya nanti proses ini berjalan dengan baik seperti apa yang disampaikan gagasan tadi, ada nggak sih kira-kira nih trik-trik baru dari Jakarta? Bayangkan aktivis nasional yang mungkin berbeda lah dengan cara-cara senior-senior politisi kita begitu. Ya. Apa kira-kira Pak Dewan? Gitu. Yang pertama begini, ini menarik ketika kita kembalikan ke definisi bahwa politik adalah
proses menemukan harapan. Bukan politik adalah proses menemukan harapan ya. Memimpin adalah proses menemukan harapan. Saya salah tadi. Konstitusi kita sudah mengatur bahwa reses, kemudian banyak strategi belusukan segala macam, itu amanat konstitusi itu supaya kita ngerti harapan masyarakat ini apa. Tapi reses ini ya pada akhirnya dimaknai oleh rekan-rekan di legislatif itu hanya sekedar proses seremonial. Kita duduk di masyarakat, kemudian yang dari hasil reses ini kita terjemahkan dalam bentuk pokir. Nah, ketika orientasi kemarin, orientasi DPRD, saya bertanya kembali kepada narasumber yang menjadi pemateri di acara orientasi itu. Pokir ini harus kita terjemahkan kembali. Sialnya dari Sabang sampai Merauke menerjemahkan pokir ini adalah proyek yang menjadi jatah anggota dewan. Padahal tidak. Pokir itu pokok-pokok pikiran DPR yang mereka dapat dari hasil reses, kemudian kita perjuangkan. Nah itu dikerjakan oleh eksekutif gitu. Itu yang harus dikerjakan eksekutif. Kalau DPR ngejain proyek, ya itu pidana. Itu pidana. Itu pidana, nggak boleh. Gitu. Nah itu sialnya yang terjadi kebiasaannya pokir ini diterjemahkan ansih sebagai proyek jatah anggota DPR. Salahnya di situ. Makanya saya bilang pada pemateri itu saya nggak peduli jatah saya, pokir saya 0, tapi ide masyarakat ini harus saya perjuangkan. Karena saya disumpah, narasi sumpah itu wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu kita disumpah itu nggak main-main, kita pakai Al-Quran disumpah oleh rohaniawan. Tapi itu udah menjadi tradisi di DPR kita, Bang. Yap. Gimana tuh, Pak? Itu yang saya coba upayakan kemarin. Saya coba aja, kebetulan di DPRD Kota Bima tuh ada sekitar berapa ya? Sekitar 14 orang. Sepertinya 11 orang yang anggota DPRD yang baru ya. Anggota DPRD yang baru ini saya coba ajak bicara, kemudian menyamakan persepsi bahwa untuk sekarang ini kita rubah paradigmanya. Kita kalau bisa kita berkolaborasi dengan eksekutif dengan judul kolaborasi dalam tanda kutip ya, dengan kesepakatan judulnya satu. Ayo kita program masyarakat ini kita jalankan bareng-bareng, kita utamakan. Dan yang harus dimaknai itu bahwa pokok-pokok pikiran yang diterima dari masyarakat ini harus dimaknai sebagai program prioritas. Bukan proyek DPR. Bukan proyek DPR. Okay. Dan kadang pada prosesnya begini. Walaupun saya baru, ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa di organisasi itu perlu? Kita terlatih untuk mengejar ketertinggalan. Okay. Jadi banyak kadang ada pikiran bahwa anggota DPR baru itu ya mereka masih baru kok, mereka belum ngerti apa-apa. Nah, jangan lupa yang harus menjadi catatan itu kita terlatih untuk mengejar ketertinggalan. Nah, itu yang harus menjadi catatan siapapun yang memimpin atau DPR yang menganggap 2 periode segala macam. Yang paling mengerti masalah petani itu petani itu sendiri. Jadi dinas pertanian nggak boleh sosok gitu menyimpulkan masalah petani itu. Mereka nggak pernah tahu. Yang paling mengerti masalah peternak ya peternak itu sendiri. Gitu. Yang paling mengerti masalah peternakan ya masalah nelayan ya nelayan itu sendiri. Jadi pemerintah jangan sok tahu gitu, jangan sok tahu menyimpulkan bahwa masalah petani, peternak, nelayan itu A gitu. Padahal masalahnya B. Gitu. Nah, itu yang sering terjadi apa yang kita sebut sebagai malpraktik kebijakan. Ya orang sakit flu dikasih obat batuk. Kan
nggak match gitu. Nggak masuk. Ya, gitu. Itu banyak terjadi malpraktik kebijakan. Ya. Tapi kan gini Bang, kita menarik tadi berbicara masalah ideologi Bang Robi, atau gagasan dan juga cara-cara pandangan baru tentang pandangan Bang Robi berkaitan dengan politik dan gagasan-gagasan baru, tidak ingin mengikuti tradisi, harus mengikuti dengan aturan dan kebijakan yang tertata di dalam undang-undang begitu kan Bang. Menjadi pertanyaan kita ini begini Bang, apakah ini bisa kita pegang sebagai masyarakat itu bisa pegang kalau tidak tersandra dengan kepentingan partai? Oke. Bang Robi punya ketua partai nih. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya partai memerintahkan A nih, dengan tidak sesuai dengan apa yang Bang Robi paparkan tadi, begitu. Bagaimana Bang bisa menjelaskan? Jadi saya kira apa ya? Ketika kita masuk dalam sebuah partai, kita harus melakukan semacam analisis sederhana. Partai ini mau ngapain? Gitu. Saya kira kebetulan saya Partai Gerindra, saya lihat di Gerindra itu punya ide, punya manifesto untuk melakukan hal-hal baik untuk masyarakat. Pada saat itu ya saya sepakat untuk mengabdi dengan ideologi Partai Gerindra. Dan kalau seandainya nanti di pertengahan proses Bang Robi jalan, idenya tidak sepandangan dengan partai, berani nggak Bang kira-kira kalau hal itu? Saya kira Mas Lalas, ketika tema besarnya tentang kesejahteraan, tema besarnya tentang kemakmuran, itu tidak mungkin akan ada pertentangan. Hanya caranya saja yang berbeda. Mungkin menerjemahkannya itu. Metodenya di pusat seperti ini, metodenya di daerah begini. Tinggal kita cari benang merahnya seperti apa. Saya baca nih biografinya Abang di beberapa media sosial dan juga berita-berita gitu. Kayaknya Bang Robi ini gimana sih Bang? Hobi organisasi atau gimana sih Bang? Apa ya? Bukan ya dibilang hobi iya, dibilang enggak juga gitu. Kita harus mengerti bahwa usia-usia kita itu mulai dari SMP sampai selanjutnya itu sampai SMA lah ya. SMA adalah usia-usia yang lagi gelora mudanya, gelora remajanya itu sedang naik-naiknya, menyala-menyalanya gitu. Interiornya jiwa-jiwa kita untuk tampil dan lain-lain itu kan waktu masa-masanya itu kan. Waktu ya lagi masa-masanya. Apalagi kita dididik untuk jiwa kompetisi kita dipacu. Jiwa kompetisi kita dipacu. Kan kadang di Kota Bima ini nanti kalau juara 1 saya beli kasih hadiah kata orang tua itu. Gitu. Nah, ketika SMP di SMP 1 Kota Bima waktu itu kelas 2 SMP ada yang namanya sosialisasi dari rekan-rekan atau senior-senior itu tentang PII, Pelajar Islam Indonesia. Kebetulan yang mendaftar itu ada 2 orang dari SMA apa SMP nih? SMP. Oke. Saya kelas 2 SMP. Menarik. Kelas 2 SMP itu kita mendaftar untuk masuk ke PII, Pelajar Islam Indonesia. Waktu itu basic training kita itu dilakukan di SMK 3. SMK 3 SMIK gitu. Kemudian di kelas 2 SMP itu ya teman sekelas saya adalah ketua OSIS. Nah, cuman jiwa saya dulu itu ya saya nggak mau jadi ekor gajah. Mending saya milih jadi kepala semut dibanding ekor gajah. Akhirnya saya cari, ternyata ada satu ruang. Saya jadi ketua koperasinya, koperasi siswanya SMP 1 Kota Bima. Di perjalanan setelah kita lulus, teman-teman OSIS ini ya sisanya capek aja.
kita yang di koperasi ada terima SHU, sisa hasil usaha. Jadi kita keluar itu, akhirnya pada menyesal teman-teman yang lain. Harusnya saya ikut koperasi dulu. PI kita itu berlanjut sampai SMA. Sampai SMA, saya punya teman itu, kakak kelas 1 tingkat, ada namanya Arifuddin Hamid, ada namanya Win Ariga Mansur Malonga. Tapi sebelum ke situ, di SMA itu saya masuk banyak komunitas. Komunitas pecinta alam saya masuk, komunitas musik saya masuk, komunitas basket saya masuk. Jadi semua dicoba lah waktu. Semua dicoba, intinya hobinya hobi ngumpul sebenarnya. Hobi rame, hobi ngumpul gitu. Bahkan untuk pada zaman SMA itu orang lagi kasmaran-kasmarannya. Yang lain ya sibuk cari pacar, saya hibut cari tempat orang rame gitu. Saking kita lebih butuh keramaian daripada teman nongkrong, teman duduk atau dalam tanda kutip pacar ya gitu. Dari SMA 1 itu dulu ketua OSIS Bang kalau nggak salah. SMA 1 atau SMA berapa sih? SMA 1. SMA 1 kota. SMA 1 itu saya sempat maju sebagai wakil ketua OSIS. Oke. Paling tinggi itu saya di posisi wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS itu setelah diganti ya, setelah ada pergantian karena wakil ketua OSISnya pindah sekolah ke daerah ya, saya sebelum itu saya jadi di pengurus OSIS itu kadep kabit disebutnya dulu di bidang di itu ya, bidang itu kabit pendidikan pendahuluan bela negara. Yang jadi kabit pendidikan pendahuluan bela negara ini otomatis gaweannya ngurus teman-teman Gerajala, ngurus teman-teman yang mau ikut kemah bakti. Jadi saya yang seleksi itu. Saya yang seleksi. Jadi dari SMP, SMA hingga jadi PBHMI pengurus pusat di Bendahara 2 periode kalau nggak salah Pak. 2 periode atau? 2 periode. 2 periode ya. Saya lanjut tadi ada 2 kawan ini. Ketua OSIS itu namanya Arifuddin Hamid. Ada yang dia ini kalau kabitnya itu ada namanya Win Ariga Mansur Malonga. Yang ikut bareng Win ini masuk organisasi kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Semuanya ikut ini. Nah, yang ikut Arifuddin ini semua masuk HMI. Jadi setelah masuk ke Bogor, datang ke Bogor, masuk ke Institut Pertanian Bogor, ketika ada stand-stand organisasi eksternal kampus yang ada standnya di situ, kebetulan ada HMI dan pikiran saya waktu itu saya melihat kok ide-idenya HMI ini hampir mirip sama PI. Nah, jadi saya mendaftar di situ. Berarti dari hobi yang sangat tidak ujuk-ujuk langsung ikut calon DPR dan segala macam, tapi prosesnya panjang Bang. Panjang. SMP sudah suka organisasi, masuk SMA menjadi pengurus OSIS hingga kuliah di IPB itu masuk organisasi HMI begitu. Dan ini panjang Bang kalau kita runutkan. Itu luar biasa sih. Jadi orang bilang itu kalau berproses di dalam pemerintahan dan juga di legislatif itu kita harus punya konsep kan gitu Pak. Jadi kita haraplah bahwa hadirnya Bang Robi di Kota Bima ini dengan banyak pengalaman di luar kota itu mampu membawa angin segar untuk politisi-politisi muda itu sebagai acuan di dalam memberikan pandangan dan gagasan dan kritik yang sangat luar biasa lah. Biar tidak merambah ke hal-hal yang memang kita jujur aja Bang, kita di Kota Bima ini kan merasa bahwa tidak efektivitasnya pergerakan-pergerakan anak muda itu sehingga kritikan itu memberikan kritikan gagasan lah gitu. Itu sih menjadi masalah kita sih Bang sebenarnya. Jadi kenapa ini perlu saya sampaikan. Kenapa kita ini ketika berproses di organisasi sangat membekas, sangat
pemegang teguh apa yang kita pelajari di organisasi, karena prosesnya nggak gampang. Bahkan sebagai candaan di teman-teman itu, kita ini yang berproses di organisasi ini mayoritas yang masuk organisasi itu menengah ke bawah ekonominya. Oke. Menengah ke bawah ekonomi. Candaannya begini. Kita ini yang ikut di organisasi ini banyak melanggar perintah Al-Quran. Nah, perintah Al-Quran itu berpuasa 1 bulan. Nah, kita ini berpuasa 8 tahun. Jadi udah kebanyakan puasanya. Kebanyakan puasa. Makanya hal ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena kadang banyak orang yang melihat kita pas suksesnya. Oke. Tidak melihat kita pas lagi prosesnya. Prosesnya yang sangat menitinya panjang. Ini. Jadi saya punya motor pertama ketika kuliah dulu itu ya setelah 7 tahun kuliah. Sebelum itu naik angkot, kemana-mana naik angkot, nebeng sama teman gitu. Kalau katanya Bambang Pacul itu Korea-Koreanya ini ya. Ya istilah kerennya sekarang ini ya Korea. Dan 8 tahun itu kita mencari daya lenting kita. Supaya kita bisa melenting dan melampaui yang lain. Nah, kalau bahasanya yang lain lagi, kita harus mencari titik lompatan kemajuan. Gitu. Koreanya Bima ini harus ngotot juga nih kita, karena kita bukan anak siapa dan dari yang punya duit berapa begitu. Artinya gini lah, bahasanya itu ya orang tua saya tidak menyiapkan karpet merah untuk saya sampai ke situ. Kita bukan anak siapa-siapa. Yang selalu saya bilang itu, saya bukan siapa-siapa, tapi saya bisa berbuat apa-apa. Siap. Begitu kira-kira. Itu sangat menarik sekali ya guys. Kita panjang lah, kita ini seru sebenarnya untuk pembahasan. Kita beralih kepada topik lain nih Bang. Bang Robi, ini kan kita berbicara masalah pemilu nih, Pilkada Kota Bima. Bang Robi kan termasuk dalam struktur tim pemenangan. Dan juga posisi ini sangat luar biasa nih, sekretaris tim pemenangan. Kenapa? Apa yang menarik nih dari selain partai Gerindra ke pasangan Amanah, Mutmainah dan Ajirum ini? Kira-kira apa sih yang bisa dijual dari calon ini, Bang? Pertama begini, ketika Partai Gerindra memilih untuk merekomendasikan paslon, itu prosesnya tidak sederhana. Prosesnya panjang, melibatkan berbagai macam indikator. Saya kira ketika dari jumlah banyak pasangan paslon itu, ya pasangan Amanah yang dipilih oleh Partai Gerindra untuk direkomendasikan berlaga di Pilwakil Kota Bima. Kemudian bagi saya pribadi, saya melihat pasangan Amanah ini adalah pasangan yang bisa diajak untuk berpikir, diajak untuk berjuang, diajak untuk mengabdi atau masyarakat. Apa alasannya bisa diajak untuk berpikir, berjuang dan mengabdi? Kita lihat track record terutama Haji Rum. Itu pertemuan saya dengan Haji Rum itu pertama kali saya ketemu di Jakarta. Ketemu di Jakarta, ya ketika saya bertanya ke Haji Rum, apa ide atau gagasan Haji Rum untuk Kota Bima? Ya beliau menjelaskan banyak hal. Beliau menjelaskan banyak hal. Artinya dari presentasi Haji Rum, saya melihat ya Haji Rum memiliki inovasi dalam hal kebijakan publik. Nah, itu yang hari ini tidak ada di calon-calon lain. Haji Rum sebagai birokrat dan sekaligus punya basis keilmuan yang jelas, master teknik,
dan kendala di Bima ini adalah pemerataan pembangunan, saya kira Haji Rum itu adalah sosok yang pas untuk dokter yang diharapkan oleh Kota Bima yang sedang sakit. Tapi dikatakan Haji Rum ini orang baru, Bang. Hah? Katanya orang baru. Kalau kan banyak yang bilang nih orang baru nih, bisa apa sih cuma 8 bulan 9 bulan di Kota Bima gitu. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah punya basis akademik yang kuat, kita punya basis metodologi yang kuat, sebaru apapun kita terlatih untuk mengejar ketertinggalan. Ketika melihat masalah itu, kita langsung tahu sumber masalahnya apa. Nah, itu yang ada saya lihat di Haji Rum ketika diskusi sederhana ya. Kemudian Umi Ina, saya lihat ada keterwakilan anak-anak muda di situ. Ada keterwakilan perempuan di situ. Jadi bagaimanapun curhatan-curhatan ataupun keluhan-keluhan dari para perempuan itu akan nyaman disampaikan kepada perempuan juga, sesama perempuan juga. Anak-anak muda akan nyaman bicara dengan sesama anak mudanya. Dengan tidak berusaha mengatakan bahwa Haji Rum tidak bisa menjadi anak muda ya, tidak begitu ya. Saya lihat ya, keinginan Haji Rum untuk kembali muda ya itu terlihat dari gestur beliau yang dadakan menyamperin tongkrongan anak-anak muda. Kemarin dia gayanya pakai Vespa segala macam. Tapi lagi-lagi kenapa mungkin akan banyak pihak yang mengatakan bahwa ini sekedar apologi dari saya. Saya punya jaminan. Apa jaminan saya? Hari ini saya anggota DPRD. Suatu saat ketika Haji Rum dan Umi Ina tidak melaksanakan janji politiknya terhadap masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mensejahterakan atau memakmurkan masyarakat Kota Bima, saya adalah orang yang pertama untuk menegur beliau berdua. Saya punya kekuatan untuk itu karena Dewan dibekali sebagai fungsi kontrol. Ya nggak ada susahnya bagi saya untuk ketika saya temukan masalah di Kota Bima, saya jalan ke Jakarta kemudian laporkan langsung ke KPK, itu nggak ada susahnya bagi saya. Gampang lah gitu. Kemudian keterpilihan Haji Rum dan Umi Ina ini saya sebagai salah satu bagian dari pendukung beliau, itu tidak punya beban apapun. Kenapa saya katakan demikian? Saya tidak ingin mengambil bagian apapun. Tapi jangan sekali-kali mereka mengabaikan apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat. Oke. Saya pastikan saya adalah orang yang pertama yang menegur beliau. Oke. Terakhir Bang. Ya. Nah, kira-kira tadi udah dibilang menegur beliau kalau seandainya gitu. Autokritik dong Bang untuk Haji Rum dan Umi Ina ini apa kira-kira Bang? Apa ya? Kan tadi udah nih bagus-bagus aja. Masa sih Bang nggak ada yang gitu? Apa memang sebegitu sempurnanya nih calon amanah ini Bang? Kira-kira? Yang ingin saya sampaikan begini. Saya sebenarnya dalam posisi dan saya ingin mengajak banyak orang menggunakan cara pandang saya. Oke. Saya secara pribadi tidak sedang mendukung pasangan aman. Oke. Tapi saya sedang berjuang bersama dengan pasangan amanah untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jadi kalau mendukung, itu kita mewujudkan cita-cita paslon. Nah, kalau sedang berjuang bersama, kita punya harapan, masyarakat punya harapan, kita sedang berjuang untuk mewujudkan harapan banyak orang itu. Nah, itu yang cara pandang itu. Kalau otokritik, jadi agak susah juga ya, karena kita
tersihir dari profil beliau berdua ini, tapi tidak ada yang sempurna. Yang harus dilakukan oleh Aji Rum dan Umi Ina yaitu ya memperbanyak forum-forum anak muda sebenarnya. Oke. Nah, forum-forum anak muda karena tadi 60% pemilih itu ada anak-anak muda, tentunya 60% harapan tuh ada di anak-anak muda. Artinya apa? Konsekuensi selanjutnya 60% aspirasi itu ada di anak-anak muda. Dan kerja mereka adalah kerja untuk anak-anak muda nantinya. Oke. Menarik sekali nih Bang. Luar biasa ya guys, podcastnya kita ini sebenarnya kita pengen banyak sekali yang perlu kita gali dari Bang Robi Dewan Muda kita ini. Kita udah sepakat juga tadi ya guys bahwa nanti kita mungkin akan ada segmen-segmen lanjutan Bang ya. Oke. Yang akan kita bahas mungkin dengan isu-isu terakhir nih Bang sebelum kita closing nih. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda untuk melek politik? Singkat saja Pak. Udah saya sampaikan tadi ya. Iya. Pesan untuk rekan-rekan muda, kita manfaatkan momentum ini untuk jalan untuk mewujudkan harapan kita, untuk mewujudkan cita-cita kita, untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dengan kita terlibat aktif dalam politik. Dan yakinlah bahwa politik itu adalah ya upaya untuk menjadi manusia yang utuh. Nah, karena manusia yang utuh itu harus bermanfaat bagi masyarakat yang lainnya. Kira-kira itulah. Oke guys, sangat luar biasa sekali kita podcast yang begitu panjang sekali. Terima kasih Bang. Oke. Atas waktunya, kita kembali lagi di podcast selanjutnya di Ompunet Podcast. Ya guys, sekian dan terima kasih.